Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, jemaah rahimahullah yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah ya Rabbi, Allah azza wa jalla, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terkhususnya nikmatul iman wa nikmatul Islam, dan tidak kalah pentingnya nikmat siha wal afiyah, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk terus bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, turunan-turunannya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang tiada henti-hentinya terus berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah nanti. Insyaallah sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua umat muslim tanpa terkecuali, kecuali mereka lagi sakit, perempuan yang lagi haid dan halangan, dan sedang melaksanakan perjalanan jauh pada ruksonya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuk Allah, dan Allah langsung yang memberikan balasan yang berlipat-lipat, dikhususkan dengan pintu surga, dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk. Tidak akan memasuki surga lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimahullah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, banyak sekali keutamaan puasa pada bulan Ramadan yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara keutamaan puasa Ramadan itu adalah yang pertama, bahwa puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa juga diwajibkan atas orang umat sebelum kita, walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita. Artinya bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka, akan tetapi amalan puasa itu tersendiri telah diwajibkan atas mereka, yang menandakan bahwa amalan itu sangatlah agung dan mulia. Terus yang kedua adalah puasa adalah sebab diampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, yang mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan pengharapan pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya iman di sini adalah beriman dengan Allah, ridho dan ikhlas menjalankan atas apa yang diwajibkan kepada hambanya. Kita berpuasa bukan karena mengharapkan pujian, kita berpuasa bukan karena mengharapkan penghargaan, kita puasa bukan karena orang lain, bukan karena apa yang kita inginkan, tetapi kita puasa semata-mata hanya karena Allah, agar Allah ridho atas apa yang kita lakukan. Pengharapannya itu mengharapkan balasan dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang telah yakin dan ridho akan kewajibannya berpuasa, serta tidak benci atas kewajiban puasa Ramadan, yakni terhadap pahala dan ganjarannya yang akan didapat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ketika kita melaksanakan puasa, kita hanya mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, yakin terhadap pahala yang Allah berikan serta ganjarannya, maka dosa-dosa kita yang terdahulu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bahwa puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu, akan tetapi pahalanya diberikan kepada orang yang berpuasa tanpa ada perhitungan. Rasulullah SAW pun bersabda, semua amalan anak Adam untuknya, dan dilipat gandakan setiap satu kebaikan dianggap 10 kali kebaikan, dan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali puasa, karena amalan itu untukku dan aku yang akan membalasnya, disebabkan meninggalkannya
syahwatnya dan makanan demi aku. Jadi puasa Ramadan itu untuk Allah, dan Allah sendiri yang akan membalaskannya. Kenapa? Karena kita menjaga syahwat kita. Ketika kita sedang melaksanakan puasa, kita tidak dibolehkan untuk mengumbar syahwat. Kita tidak diizinkan untuk makan dan minum. Kita menahan itu selama kurang lebih 13 jam. Makanya Allah bilang, ketika mereka meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya hanya karena Allah, maka Allah lah yang akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Selanjutnya yaitu 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yakni kebahagiaan ketika berbuka puasa setelah menahan nafsu, lapar dan dahaga sehari penuh, dan kebahagiaan ketika menjumpai Allah di akhirat dengan dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, untuk orang yang berpuasa 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka, yang kedua kebahagiaan ketika kita menemui Tuhan atau menemui Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat nanti. Muttafaqun alaih. Yang kelima, bahwa amalan puasa memberi syafaat kepada yang mengamalkannya, seperti Al-Qur'anul Karim yang memberi syafaat di akhir kepada orang yang membacakannya. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat, maka berikanlah syafaat. Al-Quran berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka berilah syafaat. Rasulullah berkata, maka keduanya memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Al-Hakim. Itulah 5 keutamaan puasa di bulan suci Ramadan. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan amalan puasa. Dengan diwajibkannya amalan-amalan bukan saja memberikan pahala bagi kita, bahkan menjadikan kita sebagai makhluk yang utama dan penuh dengan masa depan yang cerah. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat dan ridha atas semua keputusan apa yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Itulah tadi sedikit keutamaan-keutamaan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, khususnya puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dan insya Allah kita bisa menjalani Ramadan ini dengan penuh ikhlas, tanpa beban, tanpa rasa malas. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga kita dapat menjalani Ramadan ini dengan penuh semangat, dengan ikhlas, tulus, hanya mengharapkan ridha pada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena orang lain, bukan karena sesuatu, karena hanya dengan mengharapkan ridho-Nya lah, maka Allah yang akan memberikan balasan untuk kita sebaik-baiknya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, terkhususnya Al-Fakir pribadi dan keluarga. Apabila dalam penyampaian Al-Fakir terdapat kesalahan, itu semata-mata kesalahan Al-Fakir pribadi, dan apabila terdapat kebenaran, itu semata-mata kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.